Persepsi menyesatkan tentang rokok elektrik yang dinilai berbeda dengan rokok konvensional semakin tersebar. Namun ternyata rokok elektrik sama dengan rokok konvensional, baik dari segi bahaya dan hukum mengkonsumsinya. Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah, Atiyatul Ulya menilai rokok elektrik masih sama hukumnya dengan rokok konvensional. Dalam fatwa Muhammadiyah, hal ini dikarenakan rokok elektrik dapat merugikan diri sendiri dan bersifat mubazir. Fatwa rokok ini sebetulnya bagi Muhammadiyah bukan sesuatu yang baru ya, karena memang dia sudah fatwa itu sudah dihasilkan pada tahun 2010 ya, dan itu dikeluarkan setelah Majelis Tarjih melaksanakan kegiatan halakoh di Malang pada tahun 2010 yang kemudian menghasilkan fatwa rokok ini. Jadi kalau kemudian belakangan muncul lagi masalah ini yang tadi e-sigaret ya, kemudian muncul juga fatwa tarjih yang tahun 2020, itu sebetulnya mengukuhkan fatwa tarjih yang sudah pernah dikeluarkan pada tahun 2010. Jadi ada beberapa hal sebetulnya yang ini menjadi pertimbangan Majelis Tarjih kenapa kemudian memutuskan merokok itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Nah, jadi ada beberapa argumen yang dimunculkan di situ. Yang pertama itu dijelaskan bahwa merokok itu menurut pandangan tarjih masuk dalam perbuatan yang al-khobaith, ya. Jadi sesuatu yang buruk yang dilarang. Yang ini dalam Al-Qur'an itu jelas pada surat Al-A'raf 157 itu di situ dijelaskan bahwa Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad itu juga mengharamkan perbuatan-perbuatan yang jelek, al-khobais. Jadi wa yuharimu alaihimul al-khobais, itu dalam ayat Al-A'raf tadi dijelaskan. Kenapa di situ dikatakan termasuk al-khobais? Ini kemudian masuk argumentasi yang berikutnya. Jadi pada argumen yang berikutnya itu dikatakan bahwa seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dibyo, kemudian Prof. Chandra, bagaimana bahaya merokok itu sendiri yang sangat luar biasa. Tidak hanya sebetulnya dari dampak kesehatannya, tetapi juga dari dampak-dampak yang lain. Maka kemudian merokok ini masuk juga dikategorikan dalam perbuatan at-tahlukah, yaitu merusak diri sendiri. Kalau dalam surat Al-Baqarah 195 itu kan di situ jelas dikatakan wala tulqu biaidikum at-tahlukah. Jadi sangat-sangat dilarang untuk siapapun bagi dirinya itu kemudian melakukan perbuatan oleh tangannya dia sendiri, yaitu sebuah kerusakan. Nah, tentu saja kalau kita lihat merokok itu kan memang perbuatan seseorang yang itu juga untuk dirinya, bahayanya pun tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk lingkungannya. Nah, ini masuk dikategorikan dalam perbuatan at-tahlukah. Itu yang kemudian menjadi argumen yang kedua. Perbuatan-perbuatan yang kemudian mentasarufkan harta dalam kemubaziran, karena sudah barang tentu uang dipakai untuk beli rokok, dampaknya sangat negatif ya, dan bahkan di beberapa masyarakat tertentu itu laki-laki ya yang biasanya paling banyak mengkonsumsi rokok ini, mereka lebih mementingkan untuk membeli rokok dibandingkan untuk menafkahi keluarganya yang memang kebetulan juga kekurangan gitu. Karena memang di situ ada adiktifnya itu. Betul. Jadi sudah merokok kesehatan juga nggak bagus, membahayakan lingkungan ya. Kemudian dia bisa menghasilkan tadi itu adiktif. Nah, ini tentu saja hal-hal yang itu yang kemudian sangat mendasari Majelis Tarjih untuk mengharamkan rokok. Selain itu juga ada prinsip dalam syariat Islam itu di situ dikatakan bahwa yang namanya maqasid asy-syariah itu kan ada 5 ya, menjaga jiwa, menjaga harta, kemudian menjaga keturunan, menjaga agama, menjaga akal. Nah, kelihatannya rokok itu semuanya itu masuk di situ gitu. Jadi bagaimana kemudian seorang perempuan atau laki-laki merokok yang kemudian sangat mengganggu bisa untuk keturunan dan lain-lain, pasti itu akan mengganggu untuk menjaga keturunan. Jiwa juga seperti itu. Betul. Dari sisi kesehatan, hifdzun nafasnya nggak jalan. Kemudian tasarufnya juga seperti itu, hifdzul malnya nggak jalan. Akal juga seperti itu ya, karena adiktif. Jadi 5 itu hampir semuanya dilanggar. Oleh karena itu maka menjadi sangat-sangat rasional dan sangat-sangat
bisa dipertanggungjawabkan ketika kemudian majelis tarjih itu memutuskan bahwa merokok adalah haram hukumnya. Tentu saja apa yang sudah diupayakan oleh Muhammadiyah ini juga menjadi concern bagi Aisyah ya, karena karena memang Aisyah juga merupakan ortom dari Muhammadiyah, tentu saja yang lebih dari itu adalah keluarga itu tadi ya, dan bagaimana kita bersama-sama seluruh unsur yang ada di keluarga itu, salah satunya adalah membentengi keluarga itu dari persoalan rokok ini. Karena udah jelas dalam ayat Al-Qur'an kan dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, dan ini bukan hanya untuk para suami tetapi juga untuk para istri maupun sebagai seorang ibu. Jadi itu adalah kewajiban tanggung jawab bersama-sama untuk membentengi keluarga-keluarga kita dari merokok ini tadi, karena memang bahayanya sudah sangat luar biasa. Nah, dalam konteks ini maka peran Aisyah menjadi sangat penting ya, bagaimana kita bisa menciptakan di rumah-rumah kita itu adalah rumah-rumah yang zero sigaret ya. Jadi kita upayakan kalau ada anak-anak atau suami bahkan, tapi kalau di keluarga Muhammadiyah itu kelihatannya sudah menjadi identitas. Identitas tadi. Ya, identitasnya kalau merokok, oh ini kayaknya bukan Muhammadiyah. Tapi kalau sebaliknya, kalau yang nggak merokok itu sudah diklaim keluarga Muhammadiyah, dan mudah-mudahan sih seperti itu apa adanya, sehingga tetap saja meskipun demikian upaya untuk menciptakan baik itu di lingkungan rumah maupun lingkungan yang lain untuk betul-betul zero sigaret itu tetap harus selalu diupayakan, termasuk dalam hal ini adalah perempuan-perempuan Muhammadiyah di Aisyah ya, karena banyak komunikasi dengan anak-anak itu juga banyak dilakukan oleh ibu-ibu ini kepada putra-putrinya. Dan kalau kita bicara masalah generasi muda itu kan bagaimana kita bisa touch mereka dengan bahasa komunikasi yang baik, menyadarkan dan sebagainya, sehingga harapannya itu dengan kita ajak dialog ya, melakukan edukasi, maka kemudian mindset pikiran mereka untuk bahkan apalagi merokok itu mudah-mudahan dengan upaya-upaya itu bisa terwujud gitu. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan. Pengurangan apapun itu untuk tidak merokok, kita tidak bisa melakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama, dan itu merupakan kerja yang sangat panjang, yang sangat berat. Oleh karena itu upaya-upaya apapun bentuknya harus selalu kita upayakan, baik rupa melakukan edukasi ya dan lain-lain, harus selalu terus-menerus dilakukan, dan tanpa untuk mengenal lelah, seperti yang sudah dicontohkan oleh Prof. Dipyo tadi, disampaikan oleh Prof. Chandra, bahwa tetap upaya-upaya itu tetap dilakukan supaya kita nanti memang betul-betul bisa melindungi keluarga kita dari dari naro tadi, dalam hal ini adalah ya, nerakanya adalah neraka merokok yang memang dampaknya sangat luar biasa buruknya.